Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan renungan harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Esther Herawati Raja Gugu, Boru Lumban Gaul, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Sahat Parulian Nababan dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, sebab Engkau telah memelihara kami hingga hari ini. Di pagi ini sebelum kami memulai aktivitas, terlebih dahulu kami beribadah kepadamu, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami makna firman Tuhan yang menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Kasihanilah kami ya Bapa, dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mendengarkan siaran Radio Pelita Kasih di pagi hari ini, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel 37 ayat 1-14. Yehezkiel 37 ayat 1-14. Beginilah firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia, membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel.
Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan sebagai ayat pembimbing bagi kita adalah ayat 11. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah teguh berpengharapan pada Tuhan. Tema ini berpedoman ke ayat 11 yang mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, Yehezkiel adalah seorang imam yang turut dibawa ke Babel sebagai tawanan bersama dengan Raja Yoyakin dan ribuan orang pilihan dari bangsa Israel atau Yehuda ketika Raja Nebukadnezar dari Babel menaklukkan Yerusalem. Di Babel, Yehezkiel dan sejumlah orang Israel itu ditempatkan di lembah di tepi sungai Kebar. Dalam masa pembuangan itu, Imam Yehezkiel mendapat penglihatan-penglihatan rohani dari Allah dan menerima firman dari Allah untuk disampaikan kepada bangsa Israel yang terbuang itu. Dengan demikian, Imam Yehezkiel berperan juga sebagai nabi yang menerima penglihatan-penglihatan dan firman dari Allah untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Suatu kali dalam suatu penglihatan rohani, roh Tuhan membawa Yehezkiel ke suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang berserakan, yang telah kering. Yehezkiel tidak dapat memahami apa arti dari penglihatan itu. Tetapi Allah menyuruh Yehezkiel bernubuat agar pada tulang-tulang itu tumbuh urat-urat dan daging dan bernafas. Ketika Yehezkiel bernubuat, maka terjadilah tulang-tulang itu bergerak, bertemu satu dengan lainnya, dan pada tulang-tulang itu tumbuh urat-urat, daging dan kulit, dan bernafas hidup. Maka kelihatanlah suatu pasukan tentara yang sangat banyak jumlahnya. Dan Allah menjelaskan lagi bahwa makna dari penglihatan itu adalah tentang kehidupan seluruh orang Israel yang ditawan di Babel itu. Allah telah mendengar keluhan-keluhan keputusasaan mereka yang mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Kata-kata keluh kesah itu menyatakan betapa mereka hidup tanpa pengharapan lagi. Pengharapan mereka pudar karena beratnya penderitaan dan kesengsaraan yang mereka derita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa bangsa pilihan Allah itu ditawan dan terbuang? Israel Utara telah lebih dahulu terbuang ke Asyur. Disusul Israel Selatan, terbuang ke Babel. Pembuangan itu adalah ganjaran atas pemberontakan mereka terhadap Allah.
Allah setia mengasihi mereka, tetapi mereka tidak setia mengasihi Allah. Mereka menyembah berhala-berhala, yaitu dewa-dewa orang Filistin, Moab, Amon, dan lain-lain, yaitu dewa Baal, Asyera, Asitoret, Moloch, untuk meminta berkat dan keselamatan daripadanya. Mereka juga mengabaikan Taurat dan perintah-perintah Tuhan. Meski berulang kali Nabi bernubuat atas perintah Allah memanggil mereka untuk bertobat dan kembali mempercayai Allah, mereka tidak mau bertobat. Pembuangan yang telah dialami oleh Israel mengingatkan kita bahwa jika kita berbalik dari Allah dan mengabaikan perintahnya, maka kita akan menanggung murka Allah sebagai ganjaran atas ketidaksetiaan kita. Sebab dosa membangkitkan murka Allah, dan upah dosa adalah maut. Pesan firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 20 mengatakan, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Pesan Allah dari penglihatan itu yang harus disampaikan Yehezkiel kepada bangsa Israel adalah bahwa Allah berkuasa memberkati hidup umatnya. Allah berkuasa membebaskan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Allah dapat memulihkan hidup mereka menjadi bangsa yang berdaulat dan bermasa depan yang bahagia. Oleh sebab itu, meski mereka masih menjalani masa pembuangan, mereka harus bangkit dari keputusasaan dan harus berpengharapan yang teguh kepada Allah. Sebab hanya Allah yang sanggup menolong mereka. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan di dunia ini kita menghadapi berbagai keadaan yang silih berganti. Suka dan duka, sehat dan sakit, kuat dan lemah, untung dan rugi, ketenangan dan bencana. Jika seseorang tidak siap menghadapi berbagai keadaan sulit itu, maka mereka akan dilanda keputusasaan, dan itu akan menambah penderitaan hidup. Persiapan yang utama bagi kita adalah membangun dan memeliharakan pengharapan yang teguh kepada Allah. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Sebuah kapal yang sandar di pelabuhan atau di tengah laut, maka sauh diturunkan ke dasar laut, supaya kapal itu tidak diombang-ambingkan gelombang atau tidak diseret arus laut. Demikian jika kita berpengharapan yang teguh kepada kuasa dan kasih Allah, maka kita akan mampu tenang, tentram dalam menghadapi penderitaan dan kesusahan hidup kita. Sebab kita tahu dan percaya Allah berkuasa menolong kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tertulis dalam surat Roma pasal 8 ayat ke-28. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur berulang kali menyerukan agar kita menyerahkan hidup, percaya, dan berpengharapan kepada Tuhan. Di antara Mazmur tersebut adalah Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.
Dari diri kita sendiri, pada saat menghadapi penderitaan, kita mudah goyah, meragukan kuasa Allah. Oleh karena itu, kita memerlukan pertolongan Roh Kudus yang berkuasa meneguhkan iman dan pengharapan kita untuk mempercayai pertolongan dan kasih Tuhan Allah. Roh Kudus menghibur kita dan menuntun kita dalam kebenaran. Roh Kudus telah dianugerahkan bagi kita yang bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus mau dipimpin Roh Kudus untuk bersekutu dengan Allah, bersekutu dalam ibadah dan juga dalam doa. Sebab dalam persekutuan kita dengan Allah itulah pengharapan kita diteguhkan. Kita yang telah beroleh kekuatan oleh Roh Kudus yang meneguhkan pengharapan kita terpanggil untuk peduli kepada sesama, untuk menolong, membimbing, memotivasi teman, agar mereka membangun pengharapan yang teguh kepada kuasa kasih Tuhan. Sehingga pada waktunya mereka akan menang dalam menghadapi kesusahan atau pencobaan dalam kehidupan mereka. Demikianlah renungan bagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa, sebab kami telah mendengar firman-Mu. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menghayati firman-Mu, agar kami beriman yang teguh kepadamu dan bertekun menaati firman-Mu. Teguhkanlah pengharapan kami, agar kuasa dan kasih-Mu nyata manakala kami menghadapi keadaan yang sulit, agar kami percaya bahwa Engkau, ya Allah Bapa, pasti menolong, memberkati, dan memenangkan kami. Padamu ada hari depan kami yang baik. Ya Allah Bapa, berkatilah kami bekerja hari ini untuk mencari nafkah kehidupan kami, agar kami memperoleh berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan kami, untuk kesejahteraan hidup kami, agar dengan berkat yang Tuhan berikan, kami juga menjadi saluran berkat bagi sesama yang sangat membutuhkan bantuan kasih. Engkaulah sumber keselamatan bagi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan dari sakit penyakit. Kami juga mendoakan sahabat Radio Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka yang mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka beroleh keselamatan. Berkatilah mereka agar berhasil dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka agar mereka menang atas pergumulan hidup dan bersukacita memuliakan nama-Mu. Berilah kesembuhan bagi orang yang sakit agar mereka bersukacita bersyukur kepadamu. Berilah pertolongan bagi orang yang kesesakan, agar mereka menang atas pergumulan kehidupan mereka dan bersukacita bersyukur kepadamu. Berkati juga Radio Pelita Kasih yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu, agar tetap jaya mengudara, menjangkau banyak orang yang merindukan sapaan firman-Mu. Dengarlah doa kami, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mahon makatindak ang Kristo si
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bapak Pendeta Sahat Paruliana Baban dengan nomor telepon 0813 6170 5696. Renungan Harian Salum ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini pendistribusian dilakukan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sunurat dengan nomor telepon 021 390 9785 atau Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor telepon 0812 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Selama pandemi COVID-19, ibadah menjadi 2 kali, yaitu ibadah umum jam 9.30 sekaligus live streaming di YouTube channel HKBP Kernolong. Ibadah kedua jam 17 atau jam 5 sore tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Pendeta Saat Paruliana Baban, dan Bibelfro Juliani Boru Tarihoran. Bila Anda ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung dengan nomor telepon 0812 9087 563. Segenap pengurus renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.